Shalom, sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya percaya sampai dengan saat ini kita masih di dalam kasih pemeliharaan Tuhan, penyertaan yang sempurna yang daripada Tuhan, tetap bersama dan beserta setiap umat Tuhan. Dan segala keterbatasan yang boleh ada sampai dengan saat ini tidak akan pernah mengurangi damai sejahtera sukacita kita untuk datang menghampiri hadirat Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu mengajak setiap umat Tuhan, kita mau datang membawa persembahan kita, bahwa seluruh hidup kita menjadi sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam pujian syukur boleh kita naikkan kehadirannya. Biarlah kiranya Dia yang maha tinggi bertata di atas puji-pujian kita, dan di sana ada kuasa mengalir atas setiap kehidupan kita. Terlepas apapun masalah, persoalan, sakit, penyakit mungkin yang sedang kita alami saat ini, minta hadiratnya melalui setiap kita. Di dalam pujian dan penyembahan ada sesuatu yang terjadi, yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap umatnya. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu, datang ke hadiratnya. Haleluya, haleluya. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagimu Tuhan, karena kami tahu Engkau telah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena
dalam pergumulan kami, dalam persoalan kami. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kau tidak pernah membuat kami kecewa, karena Kau Allah yang setia. Kau Allah yang mulia. Kau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Banyak yang kami tidak dapat selami dalam setiap jalan-jalan-Mu atas hidup kami. Namun kami mau senantiasa belajar percaya akan rencana dan kehendak-Mu selalu indah dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh yang lemah lembut menjaga setiap kami saat ini. Menjaga setiap umat-Mu saat ini. Urapan-Mu memenuhi setiap kami saat ini, Bapa. Terlepas dari segala keterbatasan kami saat ini, Tuhan. Hadirat-Mu tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun. Hadirat-Mu mengalir. Urapan-Mu mengalir. Jamaah-Mu mengalir. Segala yang terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman, untuk mendengar suara, untuk mendengar isi hati-Mu bagi setiap kami. Karena firman-Mu menjadi kekuatan kami. Hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kehidupan, bukan hanya untuk jasmani tetapi rohani kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami persiapkan hati kami yang terbaik untuk mendengar Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Kami percaya ada rencana dan kehendak-Mu Bapa. Ada rahasia surgawi yang ingin Kau singkapkan bagi setiap kami, sehingga kami tidak akan menjadi takut oleh apapun yang boleh menakuti kami, oleh apapun keadaan yang boleh menawarkan kekhawatiran bagi kami. Tapi janji firman Tuhan yang akan memelihara kami. Kami akan pegang senantiasa firman-Mu. Ini firman-Mu lah jawaban, firman-Mu lah sumber bagi kehidupan kami. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban, amin, dan sumber kekuatan. Bisa apa berdaya, daya memadai dalam sungguh Tuhanlah bertahan, yang kubu pertahanan kita. Saat jiwa berseru menjadi perilaku, Tuhan datang dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Besertaku, Kau Tuhan di dalamku, Engkau hidup di jiwaku, Kau Tuhan ku yang hidup. Engkau ada besertaku, Kau besar di dalamku, Kau hidup di jiwaku, Kau Tuhan ku yang hidup. Kau ada besertaku, Kau besar di dalamku, besar, Kau hidup
keluarga umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya percaya kabar kita semua dalam keadaan baik, sehat, dalam anugerah Tuhan. Dan bila pada saat ini kita boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-17. Mari buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadilah berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus, dikatakan bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging. Musuh kita adalah penghulu-penghulu kerajaan gelap, dunia gelap. Dikatakan tadi ada satu kalimat yang mengatakan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Coba kita renungkan, kita perhatikan situasi kondisi saat ini. Kita diperhadapkan dengan situasi yang mengancam jiwa kita, mengancam nyawa kita. Yang mengancam tentunya tidak kelihatan secara kasat mata, namun itu ada sebuah realita, yaitu virus, di mana saat ini kita juga akan menghadapi new normal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita kerjakan agar kita tetap berani menghadapi itu semua, tidak dihantui rasa ketakutan, tidak dihantui rasa was-was dan khawatir, tapi kita tetap melangkah dengan pasti. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya pernah memiliki sebuah pengalaman tinggal di asrama kurang lebih 4 tahun. Dan ketika saya tinggal di asrama, tentunya ada aturan-aturan yang harus saya lakukan, yang harus saya taati, yang harus saya ikuti. Mau ataupun tidak mau, saya harus lakukan itu. Dan jika tidak mengikuti aturan yang ada di asrama, pastinya saya tidak layak tinggal di asrama, di mana tadinya saya hidup bebas. Mungkin tidak setertib aturan yang ada di asrama, bebas, tapi saat ada di asrama mengikuti aturan-aturan itu rasanya berat, rasanya sulit,
dan di benak kita dihantui rasa ketakutan, mampu enggak, bisa enggak menjalani ini semua? Demikian juga halnya di dalam kehidupan kita saat ini. Kita juga akan diperhadapkan dengan situasi yang baru, yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Dalam benak kita muncul, bisa enggak kita melakukan itu semua? Bisa tidak kita mengerjakan itu semua? Percayalah, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, jika kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti kita mampu, pasti kita bisa. Karena Tuhan merancangkan rancangan yang begitu indah, begitu manis di dalam kehidupan kita. Sebab itu, poin yang pertama dari menghadapi hari-hari yang jahat ini, poin yang pertama adalah kita tidak usah perlu takut. Takut memang adalah sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang lumrah terjadi di dalam setiap orang. Semua orang pasti pernah mengalami rasa takut. Tetapi hendaknya jangan berlebihan dalam mensikapi situasi kondisi seperti sekarang ini. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi kita. Roh yang memberikan spirit, roh yang memberikan semangat bagi kita. Roh yang senantiasa membangkitkan iman kita, yang memampukan kita untuk bertindak menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan. Karena ketakutan itu justru mengintimidasi di dalam hati kita. Kalau kita takut melangkah, kita takut berbuat sesuatu. Akibatnya apa? Akibatnya kita justru malah rugi sendiri. Bisa depresi, bisa kita malah lemah. Karena Ayub berkata, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Jadi nggak perlu berlebihan dalam mensikapi situasi sekarang ini. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Allah kita bukan Allah yang mati, bukan Allah yang dungu, bukan Allah yang tidak mengerti, bukan Allah yang tidak pernah memahami. Allah yang tahu betul akan setiap kehidupan kita, Allah yang tahu setiap hati kita, Allah yang memahami semua pergumulan kita. Tidak usah perlu takut, tidak usah perlu gentar. Resiko terbesar dalam kehidupan kita adalah kematian. Bukankah semua orang di suatu hari kelak juga akan mengalami kematian? Ngapain kita takut? Nggak usah takut, sebab Tuhan ada di pihak kita. Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan penopang yang ajaib bagi kehidupan kita. Tuhan kita sungguh dahsyat. Kita nggak usah perlu takut. Takut membuat iman kita lemah. Takut menjadikan kita jauh dari Tuhan. Takut bisa menjadi virus yang negatif di dalam kehidupan kita. Asal kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, segala sakit penyakit tidak akan menimpa atas kita. Menggunakan semua perlengkapan-perlengkapan yang telah Tuhan berikan kepada kita, agar kita dapat mengkanter semua musuh-musuh kita, yaitu penghulu udara gelap ini. Jika ada aturan untuk kita mengenakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah, jaga jarak, meningkatkan daya imun, mari kita terus lakukan, kerjakan, mengerjakan apa yang dari bagian kita, menjadikan kita tidak takut, karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa minta kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan hati kita untuk kita tetap memandang ke depan. Hambatan, tantangan,
apapun intimidasi, bersama dengan Tuhan kita pasti cakap menanggung segala sesuatunya. Tuhan mampukan kita. Tuhan berikan kesanggupan bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan masalah itu, sehingga ketakutan itu tidak mengintimidasi dalam kehidupan kita, sehingga roh damai sejahtera, roh sukacita ada di dalam kehidupan kita. Kita tetap aman dan damai karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Nyatakan dengan imanmu kepada Tuhan. Tangan nyatakan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Allah begitu sanggup mengangkat kita. Percayalah, Dia takdirkan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia takdirkan. Kamu Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia takdirkan. Aku percaya, percayalah, Dia takdirkan. Percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu sanggup untuk mengangkat kita. Apapun tantangan, apapun problema, apapun hambatannya, justru di situ ada 1001 peluang yang akan Tuhan berikan bagi kita. Kita nggak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap sakit penyakit, terhadap apapun. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana pernyataan Rasul Paulus, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu menguatkan hati kita agar kita tetap berdiri teguh, tidak gampang digeser oleh apapun. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan melindungi setiap rumah tangga kita. Tuhan berjaga-jaga dan berawas-awas bagi kehidupan kita. Itu yang pertama. Ketika kita menghadapi hari-hari yang jahat, dan musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, biarlah kita boleh tetap menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu sungguh indah. Karena apa? Karena Tuhan yang ada di depan kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita,
Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memelihara kita, sehingga kita tidak merasa khawatir dan takut dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana Daud ketika melawan dengan Goliat. Goliat ini dari mudanya sudah berlatih untuk berperang. Sementara Daud mengerjakan sebagai seorang gembala domba. Dombanya nggak banyak, 2-3 ekor. Tetapi Daud adalah pemberani. Karena apa? Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan menjagai, karena Tuhan bersama dengan Daud, sehingga Daud tidak takut. Ketika domba-dombanya hendak diterkam oleh serigala, maka Daud menangkap serigala itu, menangkap singa itu, dan memukulnya. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersama dengan Daud. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 katakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah, sebuah pernyataan yang begitu hebat, begitu luar biasa, yang keluar dari hati seorang yang bernama Daud. Dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dan hendaknya kita juga mampu mendeklarasikan melalui hati dan iman kita, aku akan melangkah menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan bersama dengan Tuhan, dengan barisan laskar Allah. Tentunya keteladanan dari seorang Daud ini menjadi sebuah pemacu iman kita, agar kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Orang yang beriman adalah orang-orang yang perkataannya adalah perkataan yang positif, perkataan yang optimis, dinamis, tidak gampang putus asa, tetap berjalan, terus maju, terus maju, terus maju, menghadapi setiap tantangan. Ikan yang hidup itu akan melawan arus, tetapi ikan yang mati itu akan terbawa arus. Dan jika iman kita hidup, maka kita akan menghadapi setiap tantangan itu bersama dengan Tuhan. Kita akan hadapi semua persoalan masalah itu bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kita akan tampil sebagai pemenang. Daud sudah membuktikan hal itu. Daud memiliki sebuah pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dan hendaknya kita juga menjadikan sebuah pengalaman rohani bagi kita, untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Kaleb hendak memasuki tanah Kanaan, diperintahkan oleh Musa, di mana Kaleb mendengar 10 pengintai itu kembali kepada Musa setelah mengintai, menyampaikan kabar busuk, kabar bohong, kabar yang tidak sebenarnya. Karena ketakutan. Belum berperang sudah kalah. Tetapi seorang pemenang itu kan melihat tantangan di depan, singa yang ada di depan, serigala yang ada di depan, itu sudah terikat kalah. Seorang pemenang beroleh kemenangan melihat musuhnya sudah terkapar. Dan kata-kata Kaleb, kata-katanya positif, kata-katanya optimis. Tidak, kita akan maju dan kita akan mengalahkannya.
karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Sementara kita bersama dengan Tuhan, sementara kita bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bukankah Tuhan selalu berjanji pada kita, aku akan menyertai kamu sampai dengan apa? Kesudahan alam ini. Tuhan akan menyertai kita. Namun persoalannya adalah kita acap kali lupa terhadap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan menyertai kita, acap kali kita melupakan Tuhan. Acap kali kita yang berjalan mengandalkan dari kekuatan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan dengan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang senantiasa mengandalkan kekuatan dan pertolongannya kepada Tuhan. Diberkati. Mari kita belajar untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, segala masa. Berjalan bersama dengan Tuhan itu indah, karena Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang berjalan di depan kita, dan kita dalam bahasa Jawanya ngintil terus, mengikuti Tuhan, apa yang dimaui Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman kepada Tuhan mempunyai visi, mempunyai mimpi. Mimpi bukan pada saat terpejam matanya, bukan saat tertidur. Itu tidak ada artinya. Mimpi bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan pada saat mata kita terbuka. Untuk mewujudkan mimpi, untuk mewujudkan visi itu, bekerja dengan keras, dengan tekun, banting tulang, tidak pernah capek, terus karena kita bersama dengan Tuhan. Jika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mewujudkan mimpi itu.
Mari kita jalan hidup ini bersama dengan Tuhan. Pola pikir yang positif, kata-kata yang positif, hatinya juga positif. Jangan melihat segala sesuatu yang negatif. Karena di balik sesuatu yang negatif pasti ada sesuatu yang positif. Karena ketika kita membuat kata-kata atau pikiran yang negatif, itu berarti kita membuat benteng, membuat pagar, membuat tembok, sehingga kita tidak dapat mendapatkan berkat dari orang lain. Mari kita belajar untuk berjalan dengan Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja untuk memberkati dan menolong bagi kita. Jadi jika yang pertama, dalam mensikapi hari-hari yang jahat ini, kita tidak usah takut, karena kita akan menjalani bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya Tuhan akan membawa kita pada kemenangan. Amin. Tuhan akan membawa kita pada kemenangan. Dan saya yakin semua orang pasti mendapatkan hidup yang berkemenangan, mendapatkan hidup yang berhasil dalam segala bidang. Menjadi seorang pemenang, menjadi orang berhasil, itu tidak terjadi secara instan. Begitu saja. Seorang juara itu dipersiapkan mulai dari kecil, bahkan mulai dari 3 tahun, 4 tahun usianya, sampai dia berhasil. Dari kecil dipersiapkan. Tentunya bukan hanya secara fisik, tetapi mentalnya, karakternya, pribadinya, knowledge-nya, pengetahuannya. Supaya apa? Supaya menjadi pemenang sejati. Sehingga pemenang sejati memiliki budi pekerti yang baik, karakter yang baik. Sebab itu jelas apa yang dikatakan oleh Daud. Ada syarat yang harus dilakukan. Yang pertama syaratnya adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, membangun relasi dengan sesama. Tentunya membangun relasi yang baik, karena pergaulan yang buruk merusak segala tatanan yang baik. Dan yang ketiga, harus punya daya confidence, percaya diri bahwa kita ini adalah anak Tuhan, orang yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, orang asing menjadi anak-anak Allah. Artinya Tuhan berikan kuasa bagi kita untuk memberikan kemenangan bagi kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kata Mazmur 1 ayat yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan saya yakin semua pasti mendambakan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan takut, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan membawa kita pada kemenangan. Tuhan yang berperang, Tuhan yang ikut terlibat di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai yang ke-27 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, kata Rasul Paulus. Aku tidak berlari pada tujuan, ada target, ada goal yang ingin kita capai. Dan aku bukan seorang petinju yang sembarangan memukul. Ada sasaran, ada target.
yang ingin kita capai. Makanya disiapkan, menjadi pemenang itu disiapkan. Karakter dan mentalitasnya disiapkan. Dan karakter itu sumbernya daripada Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang membentuk kehidupan kita, yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Ada orang berkata begini, Pak, memang asalnya dari sana, sukunya dari sana, latar belakangnya dari sana, orang-orangnya keras. Lalu apakah itu yang menjadi ukuran? Apakah itu yang menjadi standar? Tentunya tidak. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan mempunyai ukuran, mempunyai standar. Standar kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mampu mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Orang yang suka berontak, orang yang belajar rendah hati. Orang yang memiliki kedewasaan rohani, belajar untuk mengutamakan orang lain. Orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Karakter itu sumbernya dari Tuhan Yesus. Apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun warna kulit kita, jika kita sudah ada di dalam tangan Tuhan, standar kita Alkitab firman Tuhan, semua berharga di mata Tuhan, semua mulia di mata Tuhan. Jangan pernah membedakan siapapun, semua itu berharga di mata Tuhan. Semua indah di pemandangan Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita, tidak melihat apa yang nampak di depan kita. Jangan minder, jangan berkecil hati, percaya diri. Bersama dengan Tuhan kita bisa, karena Tuhan akan membawa kemenangan kepada setiap kita. Demikian Yusuf, perjalanan seorang yang bernama Yusuf itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jika kita membaca ayat 39, ayat 2, ayat 3, ayat 21 dan 23, itu diulangi sampai 4 kali. Di mana ayat itu berkata, Yusuf karena disertai Tuhan, maka Yusuf segala langkahnya dibuatnya berhasil. Tentunya kita rindu, tentunya kita mendambakan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, agar kita berhasil. Kuncinya, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan Yosua 1 ayat yang kelima dikatakan demikian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji buat kita semua. Tuhan berjanji buat orang-orang yang dicintainya. Jadi gak usah takut menghadapi kedahsyatan malam, menghadapi sakit penyakit, menghadapi intimidasi pandemi, menghadapi berbagai macam situasi kondisi. Itu dunia seperti itu. Yang terpenting tetap hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kita akan tetap selamat. Janji Tuhan ya dan amin. Kita harus bijak, kita harus cerdik dan tulus melakukan hal ini. Sebab itu Tuhan ada bersama dengan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Engkau meneguhkanku, Engkau
tidak imbang, karena kau bersamaku, kau bersamaku, kau menemukanku, kau menemukanku, bahkan menolongku. Tuhan, angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan, Yesus memegangku, ya Tuhan, terima kasih. Yesus memberiku menjalani hidup ini dengan Tuhan, maka kita dimampukan oleh Tuhan. Nggak ada sesuatu yang kita takutkan. Kita melangkah pasti menang. Kita melangkah menghadapi setiap hambatan, dan Tuhan berikan keberhasilan buat kita, kemenangan buat kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Acap kali kami diperhadapkan dengan sebuah ketakutan-ketakutan karena situasi kondisi yang menghadang di depan kami. Acap kali kami terintimidasi oleh perkataan-perkataan dari orang lain, korban dari medsos. Ini dan itu membuat kami tawar hati. Tetapi saat ini Engkau telah meneguhkan kami. Engkau telah menyatakan kuasa-Nya bagi kami, agar kami tidak takut, agar kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan berikan kemenangan bagi kami. Sebab itu Tuhan, perlindungan-Mu Engkau terus nyatakan bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa berkemah bersama dengan malaikat surgawi-Mu, menjaga, melindungi setiap anak-anak-Mu. Pasukan malaikat surgawi-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu, karena Engkau senantiasa menjaga, sehingga panah api si jahat tidak akan mengenai kami, karena Tuhan yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami, kota benteng perlindungan kami, dan karena Tuhan yang menjaga kehidupan kami, sehingga suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami boleh dijaga dan diberkati Tuhan. Dimanapun mereka berada, jemaat-Mu GBI Family Days, Tuhan terus menjaga dan Tuhan terus memberkati. Demikian juga sahabat-sahabat kami yang saat ini juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga jaga, Tuhan juga lindungi, Tuhan juga berkati mereka, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan semua kesiapan-kesiapan untuk beribadah bertatap muka, agar kami tetap menjalankan protap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga terus lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, memberkati pemerintah kami, memberkati pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan terus menjaga dan melindungi dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan terus memberkati. Jika sebentar kami juga akan undur dari depan Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami.
Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Engkau senantiasa mengarahkan wajah-Mu dan memberi Engkau kasih karunia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami menjadi yatim piatu dan seorang diri. Sebab itu kami tetap serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan. Kiranya berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat kasih sayang sejati, berkat yang turunnya, yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menghardik segala belalang pengirik, belalang pelompat, belalang pindah. Tuhan akan membawa maju dan bukan mundur. Tuhan akan membawamu menaik dan bukan turun. Maka segala perjalananmu diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kesehatan terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan terus ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan senantiasa menyertai, menjaga, melindungi bagi keluarga Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya doa kami terus menyertai sepanjang kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tetap sehat, tetap semangat, optimis, dan jangan gampang menyerah. Terus hadapi bersama dengan Tuhan, pasti kita tampil sebagai pemenang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan shalom.